teks ini ya kita melihat kepada peristiwa Daud. Daud adalah seorang raja yang diurapi. Ada pengurapan yang dia terima dari hak Elohim melalui pelayanan, keimaman dan kenabian Samuel. Dan pengurapan itu telah mendukung Daud sampai Daud bisa menjadi raja, mempunyai kerajaan, dan mengontrol kerajaan-kerajaan. Tetapi ada satu fakta di mana kekuatan Daud yang melebihi sistem yang ada pada zaman ini. Karena sistem kerajaan Daud adalah sistem kerajaan hak Elohim. Daud tidak mampu melawan dagingnya. Cerita tentang Daud dalam konteks ini bukan bertujuan untuk menghakimi Daud. Ya. Karena kita tidak bisa menghakimi raja. Justru Daud ketika dia bermasalah itu, dia sampaikan perkaranya kepada hak Elohim, kepada Melek Rab, kepada raja dan penguasa kerajaan hak Elohim. Nah, dia berperkara. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi raja, karena raja itu hakim, ya. Jadi harus ada hakim yang lebih tinggi dari Daud yang bisa menyelesaikan perkara Daud. Nah, pada waktu itu Daud menyesali, memohon ampun, dan Daud menerima grasi atau menerima kasih karunia yang menyelamatkan dirinya. Itu bisa kita pelajari. Jadi sistem kerajaan yang dipegang oleh Daud pun tidak mampu melawan daging. Torah yang dipahami oleh Daud, selevel Daud pun tidak mampu mengendalikan dagingnya Daud. Inilah yang berkaitan dengan Roma 8 ayat 3. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan Torah. Jadi Torah yang ada di dalam Daud pun tidak berdaya melawan keinginan daging. Sehingga Daud bersalah melanggar Torah. Artinya apa? Daud tidak menggenapi Torah. Jadi kata menggenapi itu bukan istilah perjanjian baru. Menggenapi Torah itu kebenaran-kebenarannya sudah dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Israel dalam berurusan dengan Torah. Jadi kalau Daud saja yang memiliki otoritas kerajaan, tidak berdaya untuk melawan dagingnya. Itu fakta. Apalagi pada abad pertama. Hukum dosa dan hukum maut yang ada di dalam daging itu tidak bisa dimenangkan oleh sistem rabbinik. Kenapa saya membandingkan? Karena otoritas pemerintahan pada abad pertama dengan abad zaman Daud berkuasa itu beda level. Kalau Daud itu kingdom, kerajaan. Sedangkan rabbinik itu Hamedinah, Medinat. Sampai hari ini Israel itu Medinat, provinsi. Medinat itu dari kata Medinah. Medinah itu adalah provinsi. Jadi kalau kerajaan saja tidak mampu melawan daging, jadi Torah plus kerajaan, Torah plus kerajaan dan rajanya
tidak mampu melawan daging. Apalagi provinsi. Provinsi itu satu level di bawah kerajaan. Pada zaman Nehemia, Israel itu bukan kerajaan, tapi Medinat, ya. Jadi kerajaannya itu Persia, Yerusalem itu Medinat. Itulah sebabnya ketika Rasul Yohanes Pembaptis berteriak, bertobatlah, kerajaan Samayim sudah dekat. Kenapa dia bicara tentang kerajaan? Karena pada zaman itu Israel bukan kerajaan. Israel itu hanya Hamedinah, ya, dipimpin oleh seorang Hamedinah. Nah, sekarang dipimpin oleh Nesi, ya, oleh presiden. Jadi provinsi yang dipimpin oleh presiden itu namanya Medinat. Jadi kalau kita melihat Perdana Menteri Israel berpidato, itu selalu di belakangnya ada tulisan Medinat Israel. Bukan kerajaan Israel, ya. Itu artinya provinsi Israel. Jadi sistemnya tidak memadai untuk melawan dosa. Jadi dibutuhkan seorang raja yang mampu melawan dosa. Raja Israel yang gagal melawan dosa adalah Daud. Walaupun memiliki pengurapan yang dari hak Elohim. Nah, datanglah seseorang yang dilahirkan oleh Maria. Setelah waktunya, dia mendeklarasikan dirinya. Roh Adonai ada padaku, dia telah mengurapi aku. Artinya pengurapan roh Adonai ada di dalam tubuh Hamasyah Yeshua, orang Nazaret. Bentuknya manusia seperti Daud. Dagingnya daging Daud. Karena dilahirkan dari rahim orang Yehuda, orang Yahudi. Tetapi daging Daud dan daging Yeshua itu berbeda. Bentuknya sama, dari suku yang sama, ya, Sera Yehuda, ya. Tetapi di dalam daging Daud ada hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Yeshua tidak ada hukum dosa, tidak ada hukum maut. Karena dia adalah Ben Ha Elohim. Nah, kita bisa hubungkan Roma 8 dengan peristiwa Daud ini. Bagaimana kuasa, otoritas, pengurapan itu yang dimiliki oleh Daud terbukti tidak bisa mengalahkan dosa yang ada di dalam daging. Tetapi oleh Yeshua, melalui ketaatan dan penderitaannya, membuktikan bahwa Yeshua menggenapi Torah. Itulah sebabnya kenapa kita ditawarkan untuk percaya, dipanggil untuk percaya dan bersekutu dengan Yeshua melalui Injil Mesias atau Injil Ha Elohim. Supaya kita memiliki pengurapan yang sama, memiliki roh yang sama, memiliki otoritas yang sama, dan juga kuasa yang sama. Dan kuasa itu bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya. Tinggal kita mau nggak menggunakan otoritas itu atau tidak. Contoh tentang otoritas. Misalkan di pinggir jalan ada seorang yang pakai celana pendek, menggunakan baju singlet, lalu dia stop mobil tronton di jalan untuk menghentikannya. Pengemudi di tronton itu kemungkinan besar akan mengabaikan perintah itu.
Karena tidak terlihat adanya kewenangan pada orang itu. Walaupun orangnya gemuk, berkumis tebal, tinggi besar, tapi dia pakai pakaian seperti itu, ya. Tapi muncullah seorang yang kurus, ya, yang kelihatan tidak penampilan, tapi dia menggunakan seragam polisi lalu lintas. Ketika dia bilang begini, itu supir pasti mengerem, ya, karena ada otoritas. Nah, jadi tergantung kita gunakan otoritas itu atau tidak. Walaupun dia memakai pakaian dan atribut polisi lalu lintas, tapi kalau dia tidak gunakan otoritas itu, tronton itu pun tidak akan berhenti. Demikian juga setelah kita menerima pengurapan, menerima roh, menerima kuasa, kita mau nggak menggunakan otoritas itu atau tidak? Itu terjadi dalam kehidupan Daud. Daud punya pengurapan, punya kuasa, tetapi dia tidak menggunakan otoritasnya untuk melawan dagingnya. Sebetulnya bisa, ya. Daud bisa menggunakan otoritas itu. Karena dia pernah mengalahkan Goliat. Dia gunakan kuasa yang ada padanya. Dan Goliat yang begitu besar, daging manusia yang begitu besar itu dilumpuhkan. Bukan cuma berdaging, tetapi berbaju besi. Daud bisa mengendalikannya. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa dosa harus ada yang bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya Hak Elohim mengutus putranya yang tunggal, Ben Yahid Livnei Hak Elohim, untuk mengalahkan dosa dan juga mengalahkan maut. Dosa ada di dalam daging, maut ada di dalam alam kubur. Dan Yesua berhasil membuktikan kemenangannya atas dosa dan atas maut. Itulah sebabnya kita ditawarkan keselamatan karena iman kepada Yesua HaMasiah. Nah, kita lihat selanjutnya ayat yang tadi, ya. Saya bermaksud mau menjelaskan tentang betapa tidak berdayanya kita terhadap daging. Kita membutuhkan seseorang yang mengalahkan dan kita menerima power dari pemenang itu. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Torah karena tidak berdaya oleh daging, maka telah dilakukan oleh Hak Elohim. Jadi Torah tidak mampu menyelamatkan, ya, walaupun dibangun sistem seperti rabbinik. Kita jangan nyalahkan orang Yahudi, karena orang Yahudi juga adalah daging-daging yang tidak berbeda dengan Daud. Bahkan lebih lemah dari Raja Daud. Tetapi hal ini telah dilakukan oleh Hak Elohim. Jadi Hak Elohim yang melakukannya. Dengan cara, ya, atau dengan jalan mengutus putranya. Jadi Hak Elohim adalah satu-satunya juru selamat. Dengan cara mengutus anaknya untuk melaksanakan penyelamatan itu. Mengutus anaknya sendiri dalam daging, serupa dengan daging yang dikuasai karena dosa. Tetapi walaupun dagingnya serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, dia tidak pernah berbuat dosa sampai dia mati di kayu salib. Dan ketika itulah ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi ketaatan Yesua atau Yesua menggenapi Torah adalah untuk menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itulah persoalan yang ada sejak zaman Daud. Ya, jadi secara hukum itu seperti itu. Jadi kedatangan Yesua itu menggenapi Torah
untuk menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Artinya untuk mendeklarasikan bahwa dosa dikalahkan. Ketaatan Yesua sampai mati itu sebuah bukti kemenangannya atas dosa. Nah, tujuannya apa? Nah, ini ayat yang terakhir. Tujuannya adalah supaya kebenaran Torah, ya, dalam terjemahan LAI seperti ini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Nah, jadi terjemahan ini cukup baik ya, karena ada istilah digenapi di dalam kita. Jadi kalau Mesiasnya menggenapi, maka muridnya harus menggenapi. Kalau guru Torahnya itu menggenapi Torah, maka murid-muridnya juga harus menggenapi. Dimulai dengan mempercayai Yesua. Jadi Torah itu harus digenapi dalam kita. Nah, Torah itu baru bisa tergenapi di dalam kita kalau kita tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi sekarang kita berada di dalam atau di tengah dua entitas. Satu entitas daging, satu lagi entitas roh. Roh Elohim, bukan roh kita. Jadi roh kita berada di tengah-tengah dua kenyataan. Jiwa kita ini dipengaruhi oleh keputusan roh kita. Kalau roh kita menyerah kepada keinginan daging, maka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Ya. Perbuatan-perbuatan daging itu bukan dosa. Perbuatan-perbuatan daging itu kebiasaan dosa. Dosa sudah dihapuskan, tapi kebiasaannya kita yang harus menghilangkannya. Ya. Yesua menghapus dosa. Jadi kita tidak perlu menghapus dosa. Kita hanya mengendalikan kebiasaannya dengan cara mengikuti tuntunan roh itu. Kita mengikuti pengaruh pengurapan roh Elohim yang ada dalam kita. Tantangannya sama seperti pada zaman Daud. Kalau Daud mengikuti pengurapannya, maka sebenarnya dia bisa mengatasi persoalan itu. Ya, tidak akan terjadi perkara Uria itu. Tetapi mengapa Daud juga tidak berhasil? Karena memang Mesias belum datang. Ya, Mesias yang sebenarnya belum datang. Walaupun Daud itu punya gelar Mesias, ya. Kenapa Daud punya gelar Mesias? Karena dia diurapi. Jadi seperti itu ya pemahamannya. Mengapa Daud disebut Mesias? Karena dia diurapi. Lalu siapa orang yang pertama kali diurapi di Israel? Yaitu Harun. Musa mengurapi Harun. Maka Harun disebut Mesias. Hanya dalam terjemahan LAI tidak ada kata itu. Ya, diganti dengan bahasa Indonesia. Imam yang diurapi. Artinya Imam Mesias. Ya, Kohen Hamasyah. Nah, gelar itu pernah disandang oleh Daud. Jadi Daud punya gelar Hamasyah, tetapi tidak punya kuasa. Ya, sebagai Hamasyah untuk menggenapi Torah. Tetapi Yesua Hamasyah, ya, dia berkuasa dan berhasil menjatuhkan hukuman atas dosa. Jadi bukan cuma mengalahkan dosa, tapi dia menjatuhkan hukuman. Ya, ditaklukkan, dilenyapkan, dan ditahirkan. Itulah yang terkandung di dalam kata menjatuhkan hukuman atas dosa. Nah, kita sebagai murid-muridnya terpanggil untuk menggenapi Torah. Tentu saja Torah yang lebih benar dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, tadi sudah disinggung ya. Nah,
Orang-orang yang menggenapi Torah adalah yang hidup menurut roh. Hidup menurut roh ini adalah sebuah proses untuk mengontrol kebiasaan kita. Bukan mengontrol dosa, tapi mengontrol daging yang pernah dikuasai dosa. Ya, seperti itu ya. Seperti begini ya. Musa itu tidak bisa mengontrol Mesir. Kekuatan yang ada pada Musa, walaupun Musa itu salah satu pangeran Mesir, dia tidak mampu mengontrol Mesir. Tidak mampu mengontrol rajanya. Jadi itu harus ada pembebasan dari pihak raja yang lebih tinggi. Setelah dibebaskan, maka kuasa untuk mengontrol Israel itu diberikan kepada Musa setelah keluar dari Mesir. Itu ya. Jadi di situ Musa bisa mengontrol atas nama Torah. Itu sebagai analogi saja yang kita dapatkan dari sejarah Israel ya. Tapi itu akan sedikit rumit untuk dipikirkan kalau kita tidak banyak belajar Torah ya. Nah, jadi kita ini pertama dikaruniai iman. Ketika kita mendengar Injil, lalu kita mempercayai, maka ada iman Elohim yang masuk ke dalam diri kita. Iman itulah yang akan membawa kita untuk mempercayai kebenaran-kebenaran selanjutnya. Iman itulah yang kemudian akan membantu kita untuk memahami tuntunan Roh Elohim. Di atas dasar iman itulah kita mematuhi tuntunan Roh Elohim. Dan semuanya itu proses. Karena pikiran kita pernah dikuasai dosa. Dosanya sudah tidak ada. Tetapi kendalinya atau motionnya ya, dalam terjemahan King James itu ada istilah motion of sin. Ya. Sin dan motion of sin itu beda. Dosa sudah dihapuskan, tapi motionnya masih ada di dalam daging kita. Motion of sin itu bisa dikontrol oleh kita. Tapi itu ada tahapnya. Berproses ya. Karena itu memerlukan proses yang gradual. Proses yang bertahap dari langkah menuju langkah berikutnya. Dan semuanya itu dituntun oleh roh. Apakah roh bisa dilawan? Bisa. Ini terakhir ya, mungkin akan sedikit memberikan inspirasi pada kita. Lot itu berangkat dari rumahnya dengan istri dan 2 anaknya. Berempat. Mereka dituntun oleh malaikat untuk keluar dari jadi Lot dengan istri dengan 2 anak perempuannya itu dituntun oleh seorang malaikat. Dan malaikat berpesan, selama ada di dalam tuntunannya, jangan ada yang menoleh ke belakang. Jadi dalam tuntunan itu ada pengajaran, ada instruksi. Ya. Jangan melawan tuntunan itu maksudnya. Berusaha untuk menyerahkan diri kepada yang menuntun. Tetapi di perjalanan itu istri Lot menoleh ke belakang. Itu sebuah penolakan terhadap tuntunan. Sehingga akhirnya kitab suci mengisahkan istri Lot itu menjadi tiang garam. Nah, jadi malaikat itu roh. Jadi roh itu bisa dilawan. Nah, sekarang kita mau mengikuti tuntunan roh itu atau tidak. Untuk memahami tuntunan roh itu pun adalah proses belajar. Sejak saya mulai bertobat, saya banyak belajar untuk memahami tuntunan roh. Karena tidak sekaligus orang percaya itu bisa memahami tuntunan roh.
tingkat kepekaan terhadap suara dan tuntunan roh itu juga berbeda. Tergantung lingkungan yang mendukungnya. Kalau dia banyak terbiasa dituntun oleh kebanyakan orang-orang di sekitarnya, pasti dia akan merasa kesulitan untuk bisa merespon tuntunan roh. Tetapi bagi orang yang membiasakan diri, saya punya cara dengan cara mendisiplin emosi. Itulah salah satu cara untuk meningkatkan kepekaan kita kepada tuntunan roh. Kita harus mempelajari tingkat emosi kita. Pada waktu kita bereaksi, ya biasanya kita lebih cenderung didorong oleh emosi kita. Jadi tuntunan roh ini akan berhubungan dengan kemampuan kita dalam mengembangkan logika. Itulah sebabnya kita harus rajin membaca supaya logika kita terbiasa dengan firman Tuhan, ya, terbiasa dengan suara Tuhan. Emosi kita tidak bisa belajar dari kitab suci karena emosi bukan logika. Itulah sebabnya penterjemah menuliskan pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Ha Elohim. Logos itu logika, logikanya Tuhan. Ya, logos itu logikanya Tuhan. Berbeda dengan rema. Ya. Jadi kita harus terbiasa dengan logosnya Tuhan. Itu dari tulisan-tulisan. Itu logos Tuhan. Nah, kalau kita yang tidak terlalu rajin belajar kitab suci, maka dia akan banyak mengalami kesulitan untuk memahami suara dan tuntunan roh. Tingkat kepekaannya itu terhambat. Ya. Mungkin kita tidak sering atau tidak gemar membaca. Paling tidak kita gemar mendengar. Zaman dulu orang Israel itu tidak banyak yang membaca kitab suci. Dia hanya menerima instruksi dari para imam. Karena kitab suci dipegang oleh imam besar, ya, atau di kerajaan. Jadi mereka tidak pegang Alkitab seperti zaman sekarang. Tapi zaman sekarang kita diberikan kesempatan di seluruh dunia, siapapun bisa membaca kitab suci dari aplikasi, dari internet, dan itu sangat membantu untuk memahami cara berpikir logos, cara berpikir logika Tuhan. Nah, berangkat dari situlah kita akan memahami tuntunannya. Tapi kalau kita lebih banyak mengumbar emosi kita, perasaan kita, maka logika kita akan sangat lemah. Sehingga akan emosi kita atau perasaan kita lebih banyak mendominasi hidup kita, mendominasi jiwa kita. Tapi kalau logika kita dipenuhi dengan logos, itu akan sangat membantu. Saya bersyukur karena saya diajarkan pertama kali untuk menggemari membaca kitab suci. Paulus pun pernah menasihati Timotius. Sejak kecil kamu telah membaca kitab suci. Paulus bicara kepada Timotius supaya Timotius itu selalu mencermati kitab suci. Sejak kecil Timotius menggemari atau diajar untuk mencintai kitab suci. Dan kitab suci yang dibaca oleh Timotius pada abad pertama adalah kitab suci Israel. Di dalam kitab suci Israel lah saya menemukan banyak logika Tuhan yang bekerja dalam sejarah, di dalam praktek peribadahan, dan juga di dalam unsur-unsur bait suci yang digambarkan oleh kitab suci. Dan banyak lagi. Dari tulisan-tulisan para nabinya, ya, para nabi Tuhannya Israel itu banyak logika-logika Tuhan yang diajarkan. Nah, itu akan sangat membantu kita untuk dapat menangkap suara dan tuntunan roh Elohim.
Roh Elohim adalah roh Bapa. Ya. Roh Tuhannya Abraham. Roh Tuhannya Nabi Nuh. Roh Tuhannya Daud. Elohim adalah roh Elohimnya Yeshua. Mungkin istilah itu jarang kita dengar ya. Roh Elohimnya Yeshua. Kalau kita ingin tahu roh Elohimnya Yeshua itu, kita harus belajar surat-surat Paulus dalam bahasa Ibrani. Sebab kalau dalam terjemahan kita tidak akan pernah temukan apa artinya roh Elohimnya Yeshua. Jadi itu yang saya sampaikan ya, sejauh yang saya pahami. Tetapi saya selalu berharap roh Tuhan akan memberikan pemahaman-pemahaman yang jauh lebih baik dari apa yang saya bisa paparkan. Saya tidak pernah merasa bahwa apa yang saya ketahui ini adalah sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Tidak ya. Semua yang saya paparkan itu hasil dari membaca. Ya. Dan bukan hasil dari menyontek. Sejak kecil saya belajar tidak suka menyontek. Walaupun kadang-kadang suka menyontek gitu. Ya. Sekarang juga kadang-kadang ada hal-hal yang tertentu saya memerlukan informasi dari orang lain yang lebih tahu. Tapi yang inti dari pembicaraan yang disampaikan hari ini adalah bila Mesiasnya menggenapi Torah, maka pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach berkewajiban untuk menggenapi Torah dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah Elohim Avinu yang mengaruniakan roh kebenaran yang menuntun, memimpin, dan membawa kami kepada seluruh kebenaran di dalam Yeshua HaMashiach. Adoninu Adon Hasabat. Amin.